Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di video terbaru kami. Kami dari kelompok 2, program studi paramedik veteriner, dari kelas praktikum 1. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang peralatan laboratorium. Sebelum kami menjelaskan peralatan laboratorium, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Nama Hanadila dengan NIM akhir 051, ada Nurjanah dengan NIM akhir 038, ada Hana Teresia dengan NIM akhir 050, Kamal Triyoga dengan NIM akhir 061, ada saya sendiri dengan Dr. Mia Sakti dengan NIM akhiran 08, lalu ada Muhammad Igal dengan NIM akhir 053, kemudian yang terakhir ada Yelvi Fitri 052. Ya, lanjut, silakan kepada Ana. Cawan Petri. Cawan Petri atau telepa Petri adalah sebuah wadah yang bentuknya bundar dan terbuat dari plastik atau kaca yang digunakan untuk membiakkan sel. Cawan Petri selalu berpasangan, yang ukurannya agak kecil sebagai wadah dan yang lebih besar sebagai tutupnya. Fungsi atau kegunaan dari cawan Petri yaitu untuk kegiatan isolasi, pemurnian, dan pembiakan atau kultivasi mikroorganisme. Lalu ada cara menggunakan cawan Petri. Sebelum digunakan, penting untuk memastikan cawan Petri dalam kondisi bersih dan bebas dari spesies lainnya yang dapat mengganggu perkembangbiakan dari mikroorganisme. Setelah cawan Petri dalam kondisi bersih dan steril, selanjutnya kita masukkan media. Misalkan akan mengamati pertumbuhan bakteri, maka media agar kita isikan ke dalam cawan Petri. Kemudian, kita ambil sampel dari mikroorganisme yang akan diamati dan ditempatkan secara perlahan ke dalam media kultur. Kemudian ada pipet ukur. Pipet ukur ini adalah salah satu alat yang digunakan di berbagai macam laboratorium. Cara penggunaan pipet ukur harus dengan cara yang benar agar aman. Salah satu fungsi penting ialah untuk mengambil larutan dengan ukuran tertentu. Ukuran dari pipet ukur ini bermacam-macam, dari ukuran 1 mili, 2 mili, 5 mili, 10 mili, dan seterusnya. Kemudian ada pipet tetes atau pipet Pasteur. Pipet tetes adalah alat khusus yang biasanya ditemukan di laboratorium atau toko peralatan kimia yang berfungsi untuk memindahkan cairan skala kecil atau setetes demi setetes dari satu media ke media lainnya. Kemudian ada tabung reaksi. Tabung reaksi ini terbuat dari gelas, dapat dipanaskan, dipakai sebagai tempat untuk mereaksikan zat-zat kimia dalam jumlah sedikit. Terbuat dari kaca yang tahan panas. Fungsi tabung reaksi sebagai tempat untuk mereaksikan zat-zat kimia dalam jumlah sedikit. Kemudian ada cara penggunaan tabung reaksi. Yang pertama, tabung reaksi dipegang pada lehernya, miringkan lebih kurang 60 derajat, lalu diisi dengan larutan yang akan diperiksa. Bila tabung beserta isinya akan dipanaskan, tabung dipegang dan penjepit tabung dan pemanasan dilakukan pada daerah sepertiga bagian cairan di bawah. Tabung harus diarahkan ke tempat yang aman, jangan ke arah muka sendiri atau muka orang lain. Lalu yang terakhir, tabung yang panas tidak boleh didinginkan secara mendadak. Kemudian ada labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer merupakan salah satu alat gelas laboratorium yang salah satu fungsinya sebagai wadah bahan kimia. Cara menggunakan labu Erlenmeyer ini adalah dengan cara tetap memegang pada leher botol dan pencampuran dilakukan dengan memegang leher botol dengan menggunakan satu tangan. Selanjutnya digoyangkan secara berputar dan perlahan-lahan sampai larutan bisa menyatu. Kemudian ada gelas beker. Beer glass adalah sebuah wadah berbentuk gelas yang terdapat tulisan volume pada dinding gelas.
Beaker glass berbentuk silinder dan berbagai macam ukuran dari yang kecil hingga besar, dari 1 ml 3 liter. Fungsi atau kegunaannya itu menyimpan, menampung larutan. Gelas ini juga digunakan untuk memanaskan bahan hot plate. Penggunaannya itu cukup tuangkan cairan ke dalam gelas ini sesuai takaran. Kemudian ada gelas ukur. Gelas ukur adalah peralatan laboratorium umum yang digunakan untuk mengukur volume cairan. Alat ini memiliki bentuk silinder dan setiap garis penanda pada gelas ukur mewakili jumlah cairan yang telah terukur. Fungsi gelas ukur dapat digunakan untuk merendam bib dalam asam pencuci gelas ukur yang dilengkapi dengan tutup asah. Maka gelas ukur tersebut juga bisa digunakan untuk melarutkan zat volume tertentu. Gelas ukur harus diletakkan pada daerah yang datar dan meniskus dibaca sejajar dengan mata untuk mengukur volume raksa. Anda harus memperhatikan batas meniskus cembung yang dilihat sejajar dengan mata dan meletakkan gelas ukur pada bidang yang rata. Kemudian ada mortar dan pestle. Mortar dan pestle terbuat dari porselen, kaca atau batu granit. Fungsinya digunakan untuk menghancurkan dan mencampur padatan kimia. Pada penggunaannya, masukkan bahan ke dalam mortar, ambil pestle, tumbuk bahan dengan pestle hingga halus. Selanjutnya kepada Igal, dipersilakan. Selanjutnya yaitu ada cawan pengering atau evaporating dish. Pengertiannya yaitu cawan pengering adalah sebuah instrumen peralatan laboratorium yang digunakan sebagai wadah atau tempat penguapan bahan dari bahan yang tidak mudah menguap seperti garam dapur, gula, dan sejenisnya. Fungsinya yaitu sebagai alat yang digunakan pada proses penguapan pelarut. Selanjutnya yaitu cara penggunaannya. 1. Siapkan Bunsen burner kaki 3, kawat kasa, dan cawan porselennya. 2. Masukkan larutan yang ingin dilakukan evaporasi di cawan porselen. Yang ketiga, susun Bunsen burner kaki 3 dan cawan porselen sesuai dengan gambar tersebut. Setelah itu, Anda dapat menyalakan Bunsen burner dan melihat reaksi yang terjadi. Yang kelima, jika benda yang dihasilkan menjadi cair, Anda dapat menuangkannya pada plat tetes. Dan yang terakhir, ketika benda tersebut kembali dingin, ia akan menjadi benda solid kembali. Selanjutnya yaitu corong atau funnel. Pengertiannya, corong hanya mempunyai 2 bagian, yaitu mulut dan batang corong. Jika dilihat dari bahannya, ada 2 jenis, yaitu corong dengan bahan karet atau plastik dan corong dengan bahan gelas. Fungsinya yaitu sebagai alat untuk memindahkan atau memasukkan larutan ke wadah atau tempat yang mempunyai dimensi pemasukan sampel bahan kecil. Cara penggunaannya menggunakannya dengan meletakkan fungsi funnel yang diameternya sama dengan diameter yang penampung. Selanjutnya itu ada pembakar Bunsen. Sebuah peralatan laboratorium umum yang menghasilkan nyala api gas tunggal yang terbuka yang digunakan untuk pemanasan, sterilisasi, dan pembakaran gas. Gas yang digunakan dapat berupa gas alam atau biasanya metana, bahan bakar gas cair seperti propana, butana, atau campuran keduanya. Cara penggunaan Bunsen, pastikan lubang udara pada Bunsen dalam kondisi ditutup, yaitu dengan cara memutar kolar untuk menutup lubang udara. Tutup katup patokan lokal dengan cara memutar pegangan dan pastikan saluran gas aktif. Tutup katup jarum pada bagian bawah alat pembakar. Selanjutnya yaitu ada tabung Durham.
Tabung Durham merupakan alat yang digunakan di dunia mikrobiologi untuk mendeteksi produksi gas yang dihasilkan dari mikroorganisme. Berfungsi untuk menampung atau menjebak gas yang terbentuk akibat metabolisme pada bakteri yang diujikan. Penempatan terbalik dalam tabung reaksi dan harus terendam sempurna dalam media atau jangan sampai ada sisa udara. Cara penggunaannya dengan menempatkan tabung Durham pada tabung reaksi dengan posisi terbalik. Tabung Durham sebagai alat bantu indikator adanya fermentasi. Jika tabung Durham terdapat gelembung menandakan adanya fermentasi, alat ini bisa dipakai pada pengujian mikroba dengan metode MPN atau Most Probable Number. Kemudian ada mikropipet. Mikropipet adalah suatu alat yang digunakan untuk memindahkan cairan dalam jumlah kecil secara akurat. Cara menggunakan pipet yaitu yang pertama siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, kemudian pegang mikropipet dengan cara seperti ingin meninju, kemudian ibu jari berada bagian mengatur volume. Yang ketiga memasangkan tip sesuai dengan mikropipet. Yang keempat, untuk mengambil larutan, maka dapat dilakukan dengan menekan tombol pelanggar button, lalu menahannya agar larutan tidak keluar ke sembarang area. Yang kelima, memasukkan larutan yang telah diambil ke wadah yang baru dengan melepaskan tekanan secara perlahan dari pelanggar button. Yang keenam, setelah proses pengambilan larutan selesai, lepaskan tip dengan menekan tip ejector, maka tip akan otomatis terlepas. Yang terakhir, apabila tip menyentuh barang-barang lain sebelum menyentuh larutan yang dimaksud, maka tip bisa diganti dengan tip yang baru. Kemudian ada bulk karet atau rubber bulb. Fungsi rubber bulb sendiri yaitu menghisap larutan lalu memindahkannya ke wadah baru. Cara penggunaannya, yang pertama pasang ujung pipet. Kemudian tangan kiri memegang pipet, tangan kanan memegang rubber bulb. Arahkan ke larutan yang ingin dihisap, tekan katup aspirate, kemudian kempeskan bulb hingga angin keluar. Apabila sudah, tekan katup suction. Setelah cairan tersedot, letakkan bagian pipet ke wadah lain. Tekan katup exhaust. Kemudian tunggu beberapa saat hingga larutan keluar. Kemudian ada Eppendorf. Tabung Eppendorf ini atau nama lain dari mikrotub terbuat dari plastik, berkualitas yang steril dan tahan reaksi. Fungsi tub Eppendorf adalah sebagai tempat cairan atau larutan yang akan dimasukkan ke dalam vortex. Cara pakai, masukkan cairan ke dalam tub, kemudian tutup dan masukkan ke dalam vortex. Kemudian ada Eppendorf centrifuge. Centrifuge merupakan alat yang digunakan untuk memisahkan organel berdasarkan massa jenisnya melalui proses pengendapan. Dalam prosesnya, centrifuge menggunakan prinsip rotasi atau perputaran tabung yang berisi larutan agar dapat dipisahkan berdasarkan massa jenisnya. Kemudian ada pH meter. pH meter adalah alat yang digunakan untuk menentukan kesamaan atau kebasahan dari kebasaan dari suatu larutan. pH adalah konsentrasi ion hidrogen pada suatu larutan. Cara mengukur pH larutan atau air dengan pH meter yaitu gunakan sarung tangan dengan karet selama pengukuran. Ini untuk mencegah kontaminasi dari alat atau sampel. Pastikan pH meter yang akan digunakan masih dalam status terkalibrasi atau tidak expired date dalam kalibrasinya. Buka tutup probe, kemudian cek kebersihan probe pH meter, bilas probe dengan air murni, pH 7 air terdistilasi, lakukan ini walaupun pH probe tidak terlihat kotor. Selanjutnya ada tang penjepit. Tang penjepit adalah alat yang digunakan untuk menjepit alat atau barang yang dibutuhkan dalam penelitian laboratorium. Cara menggunakannya cukup menjepit barang atau alat yang dibutuhkan seperti memegang gunting. Lalu ada vortex. Fungsi vortex mencampurkan larutan dalam wadah yang berukuran kecil.
Cara penggunaannya, satu, hubungkan stop kontak ke sumber listrik, kemudian nyalakan mesin, lalu atur kecepatannya. Yang terakhir, pegang wadah sampel, tempelkan ke bagian yang berputar. Lalu ada hot plate stirrer. Hot plate magnetic stirrer adalah peralatan laboratorium yang digunakan untuk memanaskan dan mengaduk larutan satu dengan larutan lain, yang bertujuan untuk membuat suatu larutan homogen dengan bantuan pengaduk batang magnet atau stirbar. Cara penggunaannya, letakkan gelas kimia tersebut di atas hot plate, lalu nyalakan tombol on pada hot plate. Bila sudah memanas, aduk larutan dengan batang pengaduk. Biological Safety Cabinet. Biological Safety Cabinet adalah salah satu alat yang digunakan dalam ruang bidang mikrobiologi dan berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi pengguna, meminimalisir terjadinya kontaminasi dari virus atau bakteri yang bersifat patogen. Lalu ada Laminar Flow Cabinet. Biasa digunakan untuk menciptakan wilayah kerja untuk proses penelitian, tetap steril dengan cara mengambil udara yang berasal dari luar laminar, airflow, kemudian disaring oleh filter yang ada pada laminar airflow, sehingga udara yang berasal dari luar tadi tidak dapat mengkontaminasi wilayah kerja. Selanjutnya ada ruang asam atau foam cabinet. Ruang asam atau rumari asam adalah peralatan ventilasi lokal yang didesain untuk mengurangi paparan dari gas berbahaya, uap beracun, maupun debu. Fungsi rumari asam adalah melindungi personil dari bahaya terhirup gas beracun selama proses pengujian, riset maupun pembelajaran di laboratorium. Cara penggunaannya yaitu, setelah dinyalakan, bawah akan menghisap udara berbahaya. Selanjutnya, ada inkubator. Fungsi inkubator adalah untuk menumbuhkan kultur mikroba atau kultur sel. Cara penggunaannya yaitu, yang pertama ada hubungkan stop kontak ke sumber listrik. Yang kedua itu nyalakan inkubator. Yang ketiga atur suhu inkubator sesuai yang dibutuhkan dengan menekan tombol set. 4. Inkubator akan otomatis mengatur suhu dalam beberapa menit. Selanjutnya, water bed. Fungsi water bed yaitu menginkubasi sampah dalam air pada suhu konstan dalam periode waktu yang lama. Cara penggunaannya yaitu, yang pertama buka tutup, isi kambar dengan menggunakan aquades. 2. Tepatkan larutan pada airan mayat, kemudian letakkan dalam kambar. 3. Hubungkan stop kontak ke sumber listrik, lalu nyalakan mesin. 4. Lakukan pengaturan suhu yang diinginkan. 5. Setelah selesai, tekan stop, ambil airan mayat dengan menggunakan tang penyempit. 6. Kuras aquades setelah selesai dipakai, beri air untuk membilasnya, kemudian buang air. 7. Matikan alatnya. Selanjutnya, ada colony counter. Colony counter adalah alat bantu yang digunakan untuk menghitung koloni bakteri yang ditumbuhkan di media yang disimpan dalam cawan petri dish. Cara penggunaannya yaitu 1. Hubungkan stop kontak dengan sumber tenaga. 2. Nyalakan alat dengan menekan tombol on. 3. Reset jumlah perhitungan hingga menunjuk angka 0. 4. Letakkan cawan petri yang berisi koloni bakteri yang akan dihitung di atas meja yang dilengkapi dengan skala. 5. Tandai koloni dengan mengarahkan pulpen ke meja skala. Selanjutnya, mikroskop. Mikroskop adalah instrumen yang biasa digunakan di laboratorium sains untuk memvisualisasikan objek yang sangat kecil seperti sel, mikroorganisme, dan memberikan gambar yang kontras yang diperbesar. Mikroskop terdiri dari lensa yang untuk pembesaran yang masing-masing memiliki kemampuan pembesaran sendiri. Tergantung pada jenis lensa, alat ini memperbesar spesimen sesuai dengan kekuatan fokusnya. Fungsinya yaitu membantu untuk meneliti objek yang tak mampu dilihat mata langsung atau yang berukuran mikro seperti mikroorganisme. Selanjutnya,
Selanjutnya, cara penggunaan mikroskop. Yang pertama ada, letakkan mikroskop di atas meja, 2 pasang lensa akurat, lalu putar level pulpen sampai lensa objektif satu poros dengan lensa akurat. 3. Atur cermin dan diafragma untuk melihat kekuatan cahaya yang masuk. 4. Tempatkan preparat di meja objek. 5. Atur fokus untuk memperjelas gambar objek dengan cara memutar kasar atau makrometer. Lanjutan dengan memutar mikrometer untuk memperjelas bayangan objek. 6. Apabila bayangan objek sudah ditemukan, maka untuk memperbesar gantilah lensa objek sesuai dengan ukuran yang diinginkan dengan cara memutar revolver sampai terdengar bunyi klik. 7. Kalau sudah selesai digunakan, bersihkan dan simpan mikroskop pada tempat yang tidak lembab. Selanjutnya, saya serahkan kepada Lutman Bima Sakti untuk melanjutkan presentasi. Ya, baik. Terima kasih, Saudara Akmal. Mungkin cukup sampai di sini saja penjelasan dari kami. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.